Ketika PDIP memecat Jokowi dan keluarganya, mereka bukan hanya kehilangan seorang kader, tetapi juga sedang menggali lubang bagi diri sendiri di tengah politik yang semakin kompetitif ini. Keputusan ini menurut saya bukan sekedar pemutusan hubungan personal, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap basis kepercayaan yang telah dibangun selama dekade terakhir. Dengan memutus hubungan itu, PDIP ini seolah mengatakan kepada rakyat bahwa mereka tak lagi peduli pada figur yang selama ini menjadi jembatan bagi mereka ya dengan masyarakat. Nah, keputusan ini sangat berisiko sekali bagi PDIP Perjuangan, terutama karena Jokowi saat ini masih memiliki daya tarik yang sangat luar biasa besar di kalangan pemilih rakyat. Masyarakat ini tidak akan mungkin lupa ya bahwa Jokowi adalah presiden yang sudah membawa perubahan nyata, ya meskipun walaupun itu tidak sempurna. Nah, baik pemirsa, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak dulu video berikut ini. Ambruknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilu 2024 adalah cerita yang penuh ironi. Dari partai yang pernah menjadi simbol harapan rakyat kecil hingga kini terjebak dalam bayang-bayang kekuasaan yang mereka bangun sendiri. Kekalahan berturut-turut di pemilu presiden dan pilkada 2024 mengirimkan pesan keras. Politik warisan tidak lagi relevan. Megawati Soekarno Putri, ikon besar PDIP, kini menghadapi realitas pahit. Kepemimpinannya selama 2 dekade, yang dulu membawa kejayaan, sekarang menjadi beban. Politik yang terpusat pada figur dan loyalitas keluarga, bukan pada meritokrasi atau inovasi, akhirnya mencapai titik didih. Ketika rakyat bicara tentang kebutuhan yang konkret, elit partai sibuk dengan narasi nostalgia, menjual Soekarnoisme tanpa substansi. Sentuhan ironisnya adalah, justru di bawah pemerintahan Joko Widodo, seorang kader PDIP yang berhasil menjadi presiden 2 periode, partai ini gagal mempertahankan momentum. Hubungan Megawati dan Jokowi yang retak semakin memperjelas konflik internal. Bukannya menguatkan kader yang sukses, PDIP justru terjebak dalam politik ego dengan retorika Megawati yang seringkali bernada, "Akulah yang melahirkan Jokowi." Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang mestinya menjadi motor penggerak partai malah sibuk memainkan politik kebisingan. Setiap serangan verbalnya kepada Jokowi dan keluarganya hanya mempertegas narasi perpecahan. Alih-alih membangun koalisi kuat, Hasto memimpin partai ke jurang disonansi politik antara keinginan mendominasi dan ketakutan kehilangan relevansi. Ketika pemilih mencari solusi nyata untuk tantangan ekonomi dan sosial, Hasto memberikan politik sinis seolah-olah rakyat masih terpikat oleh narasi konflik antar elit. Padahal publik sudah lelah. Politik bukan lagi soal siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling solutif. Kader seperti Deddy Sitorus menambah garam pada luka. Kritik pedasnya terhadap Jokowi dan keluarganya memperlihatkan bahwa PDIP kehilangan pijakan moralnya. Ketika kader partai mulai menyerang simbol kesuksesan mereka sendiri, bagaimana mungkin rakyat percaya pada integritas mereka? Kritiknya yang seringkali berbau personal lebih mirip sirkus politik daripada perdebatan intelektual. Namun, ironi terbesar adalah kritik itu tidak menghasilkan apapun selain kemarahan publik. Di saat rakyat menginginkan solusi, Deddy dan segelintir kader lain malah menjadi bintang drama politik tanpa panggung. Kekalahan PDIP dalam pilkada adalah pukulan telak yang tidak bisa diabaikan. Di berbagai daerah, mesin politik partai ini gagal melawan dominasi kandidat dari koalisi lain. Mengapa? Karena PDIP salah membaca zaman. Mereka masih percaya bahwa loyalitas historis akan bertahan selamanya tanpa menyadari bahwa generasi muda pemilih ingin pemimpin yang lebih progresif, bukan sekadar kader yang setia. Ironisnya, daerah-daerah yang dulu menjadi basis kuat PDIP kini beralih mendukung kandidat independen atau partai-partai baru yang lebih segar. Pesan rakyat jelas, mereka butuh pemimpin yang membumi, bukan simbol-simbol tua yang berbicara dari Menara Gading. Ambruknya PDIP adalah simbol dari kegagalan politik yang berpijak pada masa lalu. Maksudnya partai perorangan ala Jokowi itu apa sih? Coba kita interpretasikan ya. Oke, ikutin. Jadi gini, kemarin kan PDIP udah mengeluarkan ya surat pemecatan terhadap 27 kadernya, termasuk di dalamnya adalah Pak Jokowi ya, Gibran, Bobi ya. Itu dipecat. Yang anehnya kenapa baru mecat gitu. Mungkin waktu itu PDIP berpikir kalau dipecat lagi masa-masa pemilu, pilpres atau pilkada bakal menarik masanya dia nanti, konstituennya dia. Ternyata walaupun nggak dipecat juga tetap ketarik gitu. Nah, ya udah sekalian aja dipecat gitu kan. Supaya enak kan kalau kita sama pasangan kan
kalau lagi anak-anak muda gitu mendingan mutusin kan daripada diputusin. Mungkin itu yang dirasakan PDIP, mendingan gue putusin lo dibanding gue yang diputusin. Padahal kan Jokowi dan keluarga udah dari lama, ya kan, nggak gubris tuh PDIP. Nah kita kembali lagi, begitu ditanya wartawan, Pak Jokowi bilang berarti partai perorangan. Nah interpretasinya satu ya, pertama berarti nih Jokowi dia nggak akan masuk partai manapun, dia tetap dengan cara dia seperti ini, tetapi ada di mana-mana, paham ya, ada di mana-mana. Nah yang kedua, bisa jadi partai perorangan itu sindiran gitu loh kepada PDIP. Yang menyindir ya namanya partai perorangan dong. Ya memang perorangan kan. Ya yang keputusan semuanya ada di satu, ya kan, komando. Ya, partai perorangan itu sindiran ya, bisa jadi. Nah yang ketiga, Pak Jokowi akan mencari tempat ya di mana dia akan mendirikan partainya sendiri. Gitu, kalau itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Bantu komen ya. Semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. Aduh. Gini, dalam tanda kutip ya tentu saja. Iya. Mas Adi, banyak orang mengaitkan bahwa sebutan petugas partai itu yang orang-orang menganalisa itu tuh yang bikin Pak Jokowi dari situ tuh mulai menanamkan benih-benih perlawanan gitu ya. Masa iya sih Mas cuma gara-gara sebutan petugas partai, atau menurut lu ini udah panjang, udah akumulatif banget bagaimana tumpukan perasaan Pak Jokowi ke PDIP dan Megawati sampai akhirnya boom, terakhir di ujung kayak gini? Mungkin ada benarnya, tapi sedikit. Kalau sakit hati hanya karena disebut sebagai petugas partai, dulu kita tahu kubu Prabowo Subianto itu sering ngata-ngatain Jokowi sebagai apa? Jauh lebih ekstrim. Kelemar-kelemar, macam-macam lah. Bahkan saya nggak tega untuk mengulang itu. Kalau kita tracking satu persatu, bahkan Fadlizon itu hampir tiap hari itu bikin puisi itu, macam-macam. Jauh lebih sadis perkataan-perkataannya. Jadi kalau hanya sebagai sebutan partai itu kemudian membuat Pak Jokowi bermanuver di tikungan air, bagi saya nggak terlampau signifikan argumennya. Begitu banyak sebutan-sebutan kepada Pak Jokowi yang jauh lebih ekstrim, dulu disebut PKI lah. Macam-macam lah, saya terus terang. Tapi kan itu disebut dari lawan politiknya Mas. Kita kan biasa kalau diomelin sama orang tua sendiri atau keluarga sendiri tuh lebih sakit loh. Betul, kalau itu kan hanya soal stereotype dan sebutan-sebutan itu. Justru yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini manuver politiknya? Ya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini presiden, nggak bisa diatur oleh siapapun. Bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tak ada faktor yang paling determinan bisa mengintervensi dan mendikte Pak Jokowi. Itu adalah sebagai moment of the truth sebenarnya yang ingin ditunjukkan juga kepada Pak Jokowi. Presiden itu harus ada eksepsionalnya. Mungkin kalau kader-kader yang lain, dia kader biasa, mungkin dia hanya sebatas gubernur, bupati, dan wali kota, bolehlah disebut sebagai petugas partai. Tapi presiden sepertinya agak sulit untuk dikonteskan. Jadi presiden itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Meski pada saat yang bersamaan, Silvia, harus kita akui, siapa sih yang bukan petugas partai kalau dia masih menjadi anggota partai? Tunjukkan ke saya di negara ini, ada tidak kader partai yang berani melawan ketua umum partai dan keputusan partainya? Enggak ada. Kalau ada anggota DPR melawan ketua umum partainya, keputusan partainya, besok di PAW. Di PAW. Jadi sebutan petugas partai dari PDIP ini terlampau jujur sebenarnya. Tadi Mas Adi bilang kayak gini nih, ya Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa diatur. Pertanyaan gue Mas, emang selama ini PDIP tuh sering ya ngatur-ngatur Jokowi? Ya kalau melihat kecenderungannya disebut sebagai petugas partai, bahwa PDIP lah yang sebenarnya begitu banyak mengatur semua tingkah pola, perilaku, dan kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Misalnya apa? Kan itu, ya semua kebijakan politik, koalisi, termasuk komposisi menteri dan kebijakan-kebijakan yang lain, kan PDIP juga mengklaim bahwa itu tidak terlepas dari nafas yang kemudian selalu dimunculkan oleh PDIP. Kan begitu jalan ceritanya. Nah yang kedua menurut saya, memang harus diakui, Pak Jokowi itu sangat kelihatan tegak lurus ke
PDIP terutama waktu awal-awal jadi presiden. Sangat kelihatan orkestrasi politiknya. Tapi memasuki periode kedua, rasa-rasanya Jokowi sudah mulai perlahan menghilangkan ya kesan-kesan bahwa Pak Jokowi itu bisa diatur oleh partainya. Makanya Pak Jokowi kan selalu muncul tuh. Saya tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Catat itu ya. Tapi di atas segala-galanya, yang ingin saya katakan adalah kenapa Pak Jokowi seperti ini? Saya kira Pak Jokowi sepertinya belajar banyak ya dari SBY, dari Megawati, atau mantan-mantan presiden sebelumnya. Bahwa setelah mereka tak jadi presiden, mereka itu punya kekuatan politik yang bisa diperhitungkan. SBY tak jadi presiden, dia bisa mengendalikan Partai Demokrat. Megawati tak jadi presiden, bisa mengendalikan PDIP. Nah ini yang sepertinya secara politik saya tangkap. Bahwa Pak Jokowi boleh tak lagi jadi presiden, tapi punya satu orkestrasi politik, punya permainan politik melalui anaknya. Namanya Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya politik sederhana itu aja. Agak jarang bagi saya di negara modern seperti sekarang ini, presiden yang sudah paripurna, nggak lagi menjabat, dia kemudian pulang kampung dan ngomong cucu. Saya nggak nemu rumusnya. Rata-rata memang ada yang disebut dengan post power syndrome itu ya. Keinginan untuk terus menjadi bagian dalam proses-proses politik elektoral. Tapi kan Pak Jokowi Itu udah selalu bilang muncul. dia mau pulang ke Solo aja. Ya bagus kalau itu terjadi. Mantap. Tapi lu nggak percaya? Ya gimana ada Mas Gibran di situ? Karena begini Zerbia, Gibran ini apapun judulnya, ini kan mirip-mirip dengan Pak Jokowi awal-awal. Pertama, harus diakui newcomer dalam konteks politik nasional. Yang kedua, Gibran ini bukan ketua umum partai. Yang ketiga, dari segi umur ini belum matang dibandingkan dengan politisi-politisi yang lain. Dalam konteks itulah Pak Jokowi perlu mementori Gibran secara langsung. Orang juga percaya sepanjang proses pencapresan kemarin, ya mentor utama, konsultan utama nomor 2 itu the one and only hanya Jokowi, bukan yang lain. Yang lain itu ngaku-ngaku aja.